Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ atas nama Ibu Aprin Kislina Widyastuti, Saudari Aislin Alfaela Tanghana, dan Saudari Samina Eliat Tanghana yang beralamat di GKJ Joglo, Kembangan, masuk dalam wilayah 4B dengan pelayanan Majelis Penetua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti Setianing Tias. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir di ibadah, dipersilahkan untuk berdiri. Rupanya nggak hadir ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, Majelis GKJ itu atestasi pindah. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi keluar pindah gereja kepada GPIB Cipocang Cilengsi atas diri Bapak Widyo Prayogo, Ibu Iis Ismiati Rifai, Bapak Andreas Wim Kurniawan, dan Saudari Andrea Puspa Melinda, warga GKJ Joglo wilayah 3E. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi warga jemaat di GKJ Joglo. Kiranya di tempat yang baru imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Kelahiran keluarga Bapak Dinto Purwandanu dan Ibu Revitiana Wasetya, warga GKJ Joglo wilayah 3C, telah menerima berkat karunia Tuhan dengan kelahiran putranya yang pertama pada hari Sabtu 25 Januari 2025 di Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Anak diberi nama Gilbert Rioichi Kendrick Setiandanu. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Selanjutnya berita duka cita. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, Bapak Suparyadi, ayahanda dari Bapak Gatut Hendro Triwidodo, warga wilayah 3CD, pada hari Kamis 30 Januari 2025 dalam usia 91 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 31 Januari 2025 di pemakaman GKJW Semampir Kediri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tanggap bencana Kasimpar. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan tanggap bencana Kasimpar yang sudah terkumpul sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 sebesar 14.648.104 rupiah. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kita di Kasimpar melalui masa sulit ini. Umat yang terkasih, Allah senantiasa hadir dan mengerjakan karyanya di dalam dunia. Maka marilah mengucap syukur atas segala kebaikannya. Ibadah minggu ini mengangkat tema, mengapa engkau menolak aku, yang berdasar atas Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Saudara, kita akan memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 3, Ajaib Namanya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai peribadahan pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengingat perintah Allah untuk hidup dalam kasih-Nya. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius 22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Umat yang dikasihi Tuhan, bukankah seringkali dalam hidup ini kita melakukan beragam hal yang tidak dikehendakinya? Kini, marilah kita mengakui dosa kita, serta memohon pengampunannya dengan bersama-sama memanjatkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan untuk mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 46 bait pertama dan kedua dari Kungkungan Duka Kelam. Tuhanku, ku datang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui salah dan dosa, memohon ampun kepada Tuhan Sang Pencipta semesta, Allah mengingatkan akan anugerahnya bagi kita semua yang pada hari ini akan kita perhatikan berdasarkan kitab Mazmur pasal 9 ayat 11 yang demikian. Berita anugerah kita diambil dari Mazmur 9 ayat 11 yang demikian. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari dengan penuh sukacita kita berdiri dan menyambut anugerah Allah di dalam lagu pelengkap Kidung Jemaat 216, bait 1-3 berlimpah sukacita di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabdanya, namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita memohon kekuatan Allah dan penyertaan Roh-Nya yang kudus agar kita dimampukan untuk memahami sabda Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah, Bapa kami, Sang Pencipta langit dan bumi, dalam penuh kerendahan hati dan kesadaran akan seluruh keterbatasan kami datang kepadamu ya Allah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa di dalam hidup kami yang fana ini tidak ada satupun hari yang dapat kami lalui jika kami tidak bergantung dan berserah penuh kepada Engkau, Sang Pencipta. Maka dari itu ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan turut di dalam firman-Mu. Karena itulah yang meneguhkan langkah kaki kami menghadapi segala ketidakpastian dan misteri kehidupan ini. Allah yang hadir, Allah yang menyertai kami, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang menjadi sumber pertolongan kami. Oleh sebab itu jika sebentar kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya, kiranya Engkau berkenan
melalui Roh-Mu yang kudus untuk hadir dan memampukan kami memahami dan terlebih melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami adalah manusia, makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan, tetapi di dalam kuasa Roh-Mu Engkau memampukan kami, Engkau meneguhkan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Sang Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan berdasarkan Injil Lukas. Saudara-saudara, kita akan membuka bersama Injil Lukas. Di situ tertulis pasal 4 ayat 16 sampai 30 yang menjadi nas kita dan dasar perenungan kita. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan keseluruhan bacaan ini dengan seksama di Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Mari kita buka bersama Alkitab kita masing-masing saudara. Kita memperhatikan Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Saya akan membaca menurut Alkitab versi terjemahan baru 2. Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun, Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak penderita sakit kulit menular di Israel dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang merenungkannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda pernah punya pengalaman ditolak? Anak-anak muda pernah punya pengalaman ditolak? Pernah ya? Sering, sering Pak Sigit. Waktu masa muda sering Pak Sigit ditolak. Ditolak ya Bapak Ibu ya. Ini konteksnya tidak hanya anak muda lagi menyatakan perasaan lalu ditolak ya Bapak Ibu. Kadang-kala penolakan itu juga datang dalam hal-hal lain ya.
misalnya di lingkungan kita yang kita baru pindah begitu. Biasanya mungkin bukan penolakan ya, tetapi biasanya tetangga kita mengamat-ngamati dulu. Kadangkala kalau kita tidak pintar-pintar beradaptasi dan mengikuti pola di masyarakat yang kita tinggali itu, biasanya ada penolakan-penolakan ya. Atau mungkin di kantor, Bapak Ibu Saudara, di kantor Bapak Ibu Saudara pernah mengalami dijauhi, ditolak, disisihkan gitu, pernah Bapak Ibu Saudara? Pernah mendapati fakta bahwa ternyata di antara teman kantor ada grup WhatsApp di mana Bapak Ibu nggak masuk di dalamnya? Belum? Belum ya, puji Tuhan kalau belum. Ya, gimana Pak? Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa pengalaman tertolak itu menjadi bagian dari realitas relasi kita bersama dengan orang lain. Apapun konteksnya, kita merasa tidak diterima, dijauhi dan seterusnya. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam tema mengapa engkau menolak aku, kita harus pahami bahwa engkau di sini adalah Kristus. Engkau di sini adalah kita semua Bapak Ibu, dan aku dalam tema ini adalah Kristus. Yang kita dasarkan pada bacaan hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana Yesus setelah dia berpuasa, dia memulai karya pelayanannya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang ironis adalah Tuhan Yesus ditolak di kampung halamannya. Di mana kampung halaman Yesus Bapak Ibu Saudara? Di Nazaret. Bethlehem bukan kampung halaman Yesus ya Bapak Ibu ya. Karena Tuhan Yesus cuma numpang lahir. Kalau dia tumbuh besarnya di kota Nazaret. Jadi Yesus Bapak Ibu Saudara setelah dia berpuasa, dia mengendapkan pengalaman dan panggilannya, kemudian dia dicobai di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pergi ke Nazaret. Sebagaimana tradisi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, setiap orang, terutama laki-laki dewasa, diwajibkan untuk beribadah. Dan di dalam rumah ibadah itu namanya sinagoge, Bapak Ibu, sinagoga, itu rumah ibadah kecil yang di dalamnya hanya ada pembacaan Taurat, lalu penjelasan, setelah itu pulang. Kenapa berbeda? Karena kalau di bait Allah biasanya ada ritus pengorbanan. Jadi ada mengorbankan ternak, kambing, domba, merpati, hasil-hasil panen dan seterusnya. Tapi kalau di sinagoga, Bapak Ibu, sinagoge itu hanya ada pembacaan teks Taurat pada saat itu, lalu kemudian orang yang membacanya yang mempunyai kapasitas untuk menjelaskan, lalu dia menjelaskan arti dari teks yang dibaca, seperti yang saya lakukan pada saat ini. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Yesus kemudian membuka kitab Yesaya. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu, tapi bentuknya gulungan. Kalau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai mungkin arsitek atau desain grafis itu kan biasanya di gulungan tersebut lalu digulung gambar itu ya, karena besar sekali. Nah, Tuhan Yesus juga begitu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengambil ada beberapa gulungan di situ, lalu diambil salah satu itu gulungan kitab Yesaya, lalu dibukalah. Jadi bukanya begini. Lalu Tuhan membaca, kata Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Tuhan ada padaku karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Pada bacaan kita tidak dijelaskan isi khotbah Yesus selanjutnya, tetapi Injil Lukas hanya memasukkan satu bagian yang teramat penting. Tuhan Yesus berkata dengan sangat sederhana Bapak Ibu Saudara, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama saudara-saudara. Kita baca Lukas 4, saudara-saudara, kita baca Lukas 4 ayat 21 ya. Kita baca hitungan ketiga ya Bapak Ibu Saudara, Lukas 4 ayat 21, 1, 2, 3. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Jadi Yesus berkata demikian Bapak Ibu Saudara, lalu orang-orang menyambut dia dengan penuh ketakjuban. Bahkan berkata, loh bukannya dia anak Yusuf? Kenapa dia bisa berkata-kata yang begitu indah? Sekaligus pada hari itu Bapak Ibu Saudara, Yesus memproklamirkan dirinya sebagai sang Mesias yang menggenapi. Jadi
respon orang-orang Nazaret pada saat itu Bapak Ibu Saudara awalnya positif. Dia terheran, mereka terkagum, wah luar biasa indahnya. Luar biasa khotbahnya. Ya. Orang-orang Nazaret terkagum, wah pembacaannya begitu lancar. Karena kalau kita bayangkan pembacaan Taurat pada saat itu tidak seperti kita membaca Bapak Ibu Saudara. Tapi pembacaannya itu didaraskan. Didaraskan itu apa ya? Kayak saudara-saudara kita ngaji itu Bapak Ibu. Nah, itu tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah sebenarnya. Jadi bukan salah satu agama tertentu. Dan ketika Tuhan Yesus membacanya, pelafalannya, lalu pengungkapannya, pengajarannya, khotbahnya, isi pesannya, bahkan penutupnya ya Bapak Ibu, genaplah nas ini. Itu sangat meneguhkan orang-orang Nazaret. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan. Bapak Ibu bisa menebak yang terjadi berikutnya? Bisa mengetahui dari bacaan kita yang terjadi berikutnya adalah jemaat pada saat itu marah Bapak Ibu Saudara. Marah luar biasa. Marah kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian bahkan mendesak Tuhan Yesus ke pinggir jurang untuk menjerumuskan dia ke sana. Jadi jemaat pada saat itu marah sekali. Bayangkan Bapak Ibu, kemarahan seperti apa yang membuat massa pada saat itu sampai-sampai melakukan tindakan yang cukup nekat menurut saya. Mereka marah orang yang berkhotbah yang dipuji pada saat itu khotbahnya indah, lalu kemudian dipojokkan ke pinggir jurang. Apa sebab kemarahan dan penolakan yang luar biasa ini? Nah kita mau lihat bacaan kita, mari buka kembali Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu ke ayat 18 sampai 19 ya. Kita perhatikan, ada beberapa kata kunci penyampaian Tuhan Yesus dan apa sih yang sebenarnya digenapinya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memproklamirkan penggenapan nubuat Nabi Yesaya itu bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah tiba. Apa ciri-cirinya tahun rahmat Tuhan sudah tiba? Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang kedua, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Yang keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. 4 kategori. 4 kategori ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama bisa dimaknai secara spiritual bahwa Tuhan Yesus hadir menggenapi janji Allah, membebaskan perbudakan manusia oleh dosa. Jadi pembebasan. Mengartikan kata tawanan di sini artinya kita ditawan dosa, lalu kehadiran Yesus, karya Yesus membebaskan kita dari dosa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tetapi di sini juga bicara soal tindakan nyata, real, kepada realitas penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara, pada saat itu masyarakat menderita sekali. Mereka hidup dalam penjajahan Romawi, yang pasti penuh dengan penindasan, yang pasti penuh dengan tekanan. Orang-orang Yahudi yang punya akses kepada kekuasaan, mereka semakin kaya dan semakin kaya. Tapi orang-orang Yahudi dan sebagian besar yang gak punya akses terhadap pemerintah penjajah, mereka akan mengalami penderitaan karena tidak hanya ditindas oleh orang Romawi, tapi ditindas oleh orang sebangsanya. Jadi orang sebangsanya karena cari aman, mereka menindaslah orang-orang di bawahnya. Nah, maka Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang miskin ini, kepada orang-orang yang ditawan. Kenapa ditawan? Karena mereka menyuarakan keadilan tetapi ditekan, disupresi oleh pemerintah. Sehingga mereka ditarik begitu ya Bapak Ibu, di penjara dan kemudian tidak bisa menyuarakan apa yang seharusnya menjadi haknya. Ya mirip-mirip apa yang dulu pernah kita alami di Indonesia. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang tertindas ini tidak hanya orang-orang ditindas oleh pemerintah. Tetapi kaum agamawan pada saat itu juga membuat tafsir-tafsir yang menindas orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak beruntung. Mereka bilang kalau kamu mengalami disabilitas, kalau kamu gak bisa ngelihat, kalau kamu gak bisa dengar, gak bisa jalan, kata orang-orang Yahudi, kamu berdosa. Kamu berdosa. Kalau kamu seorang janda, kalau kamu tidak punya anak laki-laki, maka kamu harus dikucilkan dari masyarakat, berarti kamu tidak bisa meneruskan keturunanmu dan akhirnya harta bendamu diambil oleh keluarga laki-lakinya.
Kalau kamu seorang orang dengan penyakit kulit, maka kamu punya dosa. Kalau kamu seorang pemungut cukai, kamu berdosa. Kalau orang berdosa, yang nggak berdosa nggak boleh deketin. Karena kalau deketin, doanya jadi nggak sah, ibadahnya jadi nggak sah. Jadi masyarakat pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, menghasilkan orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang nggak dianggap dari masyarakat. Mau ada apa nggak ada mereka, nggak masalah. Bahkan lebih baik kalau mereka nggak ada. Itu arti dari termarginalkan dan terpinggirkan. Nah, Yesus, Bapak Ibu Saudara, mewartakan pembebasan bagi orang-orang ini. Orang-orang inilah yang mendapatkan tempat dan fokus di dalam karya penyelamatan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah ayat yang kita dengar ya. Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris, Bapak Ibu. Masing-masing kalimat itu ada tensisnya, menunjukkan keterangan waktu. Nah, kata genaplah dan mendengarkannya itu di dalam bahasa aslinya menggunakan tensisnya itu perfect tense. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang tapi akan terus terjadi seterusnya. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang tetapi akan terjadi seterusnya. Jadi ketika Yesus bilang genaplah, itu artinya Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu dimulai saat Yesus memproklamirkannya dan menyatakan bahwa hari ini genaplah sampai nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi itu perfect tense, sesuatu yang dimulai saat ini dan akan terus berlanjut di masa mendatang. Artinya karya pembebasan Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang dimulai sejak kedatangannya dan terus akan dimulai sampai nanti dia datang kembali. Atau karya itu berada di zaman akhir. Lalu yang kedua, mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab TB1, kata yang dipakai hanya mendengarnya. Tapi di TB2 Bapak Ibu Saudara, itu ditambahkan mendengarkannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Rupanya penerjemah ingin memberikan penegasan bahwa mendengar di sini bukan hanya mendengar sambil lalu ya. Bukan hanya mendengar sambil lewat kita nggak sengaja kedengar, enggak. Tetapi sungguh-sungguh menaruh perhatian, menaruh pendengaran kita terhadap apa yang Yesus katakan. Maka dari kalimat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang mau Yesus katakan adalah karya pembebasan itu digenapi melalui kehadirannya, dimulai terus sampai kedatangannya kembali dan terjadi saat orang-orang yang mempercayainya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh dan menerima kata-kata itu dengan iman. Menerima karya Tuhan Yesus, pembebasan Tuhan Yesus di dalam iman. Artinya kalimat yang sederhana itu maknanya dalam. Tuhan Yesus bilang roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan dan seterusnya. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan ini digenapi dalam proses yang panjang ketika kamu terlibat di dalam karya itu. Jadi kata-kata yang indah itu Bapak Ibu, ya orang miskin mendapat kabar gembira, tawanan dibebaskan dan seterusnya. Itu digenapi saat Yesus mewartakannya, tapi di satu sisi dia mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya untuk ikut serta di dalam proses pembebasan itu. Ya. Nah, disinilah masalahnya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nazaret pada saat itu mulai bilang, dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tabib, kita baca ya Bapak Ibu, mari kita lihat. Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat dan perhatikan ayat 23. Ya bagian awal ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadamu, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang-orang Nazaret ini salah berekspektasi. Mereka pikir Yesus nih orang Nazaret, orang sekampung gue nih gitu kata anak-anak zaman sekarang ya. Oh berarti yang dibuat sejahtera, yang dibuat aman nyaman nih orang sekampungnya dulu lah. Utamainlah orang sekampungnya dulu. Bahkan menurut Yesus pada saat itu dia mendengar orang-orang mungkin berkata-kata begitu bisik-bisik. Di Kapernaum aja dilakukan mukjizat.
Masa di Nazaret kampung halamannya nggak ada mukjizat. Jadi lakukan apa yang di Kapernaum itu, ini buat senang dulu kita lah. Buat bahagia dulu lah, buat sejahtera. Ya, kalau di Kapernaum ada mukjizat, masa di Nazaret nggak ada mukjizat? Kamu kan anak Yusuf. Aku tahu kecilanmu gitu, mungkin kata orang-orang Nazaret ya. Aku tahu kecilanmu, ayolah buat. Apa yang terjadi di Kapernaum itu di sini. Orang-orang Nazaret salah ekspektasi, Bapak Ibu Saudara. Mereka pengennya menerima. Mereka pengennya untuk menerima, wah ini luar biasa karya Tuhan, Yesus kerjakanlah di sini. Tapi Yesus nyuruh, ayo kita kerja bareng, gitu, Bapak Ibu. Ayo kita berkarya bersama. Ayo kita mewartakan pembebasan. Ayo kita peka terhadap orang-orang miskin. Mereka yang tertawan, ayo kita sampaikan kabar bahagia. Saya yang memimpin kamu, kata Yesus begitu. Kita mengikuti dari belakang. Tapi orang Nazaret nggak mau, Bapak Ibu. Orang Nazaret maunya buat sini mukjizat. Sembuhkan orang, usir yang kerasukan, bangkitkan orang mati. Ayo buat dulu di sini. Jadi maunya menerima, Bapak Ibu Saudara. Disitulah penolakan orang Nazaret. Apalagi Bapak Ibu Saudara, Yesus melanjutkan bahwa dulu juga orang Israel itu nggak menerima karya Allah. Elia aja menyembuhkan janda di Sarfat yang notabene orang asing. Elisa menyembuhkan Naaman perwira, itu juga orang asing. Nabi ditolak di tempat asalnya sendiri. Yesus tuh seolah-olah ingin bilang Bapak Ibu Saudara, memang orang Israel ini dari DNA-nya memang gak mau menerima karya Allah dan melakukan karyanya. Akhirnya kan, ini lihat buktinya, zaman dulu aja orang Israel tidak menerima karya dan mukjizat Tuhan. Luar biasa, kemarahannya ditambah-tambah lagi Bapak Ibu Saudara. Karena orang Nazaret, orang Yahudi menganggap orang asing itu gak layak dapat keselamatan. Orang asing itu gak layak. Yang layak adalah nih orang Yahudi, bangsa terpilih. Kok ini bisa-bisanya berarti yang dimulai atau penyelamatan itu bagi seluruh bangsa. Marahlah mereka Bapak Ibu Saudara. Marah, mengusir Yesus, masa itu mendesak Yesus lalu kemudian memojokkannya di pinggir jurang. Itu alasan penolak orang Nazaret, penolakan orang Nazaret. Kita bisa gak melakukan penolakan yang sama Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kita bisa melakukan penolakan yang sama seperti orang Nazaret. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, kita mengaku bahwa kita diselamatkan oleh Kristus. Kita menerima anugerah Kristus. Kita mengucap syukur atas berkat-berkatnya, tapi kita nggak mau menjadi saluran berkat. Itu sama mentalitasnya sama orang Nazaret. Mau nerima mukjizat, nuntut mukjizat, tapi melakukan karya tidak mau. Kita bisa menolak Yesus, kita bisa menolak Tuhan saat kita mengucap syukur atas berkatnya, mengucap syukur atas penyelamatannya. Tapi kalau diajak Tuhan untuk menjadi saluran berkat, ntar dulu Tuhan, saya juga lagi susah, mohon maaf nih, gitu ya. Ntar dulu Tuhan, keluarga saya juga nggak baik-baik aja nih, ntar dulu Tuhan. Nanti aja deh, nanti. Yang lain dulu. Prinsipnya ABS, asal bukan saya. Asal bukan saya. Diajak Tuhan yuk berkarya yuk gitu. Nah, kadang-kadang orang joglo begitu Bapak Ibu Saudara. Nih lagi ada gejala-gejala begitu juga nih Bapak Ibu. Mas jadi ketua panitia, enggak, saya jadi wakilnya gitu. Mas jadi ini, saya jadi wakilnya gitu. Saya sampai bilang ya udah ketuanya dikosongin, nanti wakilnya otomatis jadi ketua. Sering begitu tuh kita kan. Ya. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita memang udah dibenarkan ditebusnya. Tapi jangan merasa diri paling benar. Gak mungkin salah nih orang Kristen. Gak mungkin. Karena kita udah dibenarkan Tuhan, jangan begitu Bapak Ibu. Ini ciri khasnya orang Yahudi, orang Nazaret menganggap Israel lah satu-satunya yang akan diselamatkan Mesias. Bangsa lain kalau masih ada tempat boleh deh diselamatin. Tapi yang lain enggak. Padahal dalam Yesus Bapak Ibu Saudara, semua orang yang berbalik kepada Allah menerima penyelamatannya, mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Maka berilah tempat dan kesempatan bagi mereka yang mau bertobat dan memulai hidup baru. Maka berilah tempat bagi mereka yang mau bertobat dan memulai hidup baru di dalam Kristus. Jadi kalau ada orang mau bertobat,
Kita dukung, kita support, jangan digibahin. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada orang udah lama nggak ke gereja, jangan langsung ditanya, tumben lu ke gereja. Tuh ya, Bapak Ibu Saudara. Bisa jadi orang itu balik lagi ke parkiran, lalu pulang. Jangan. Tanya dulu kabarnya gitu ya. Atau lagi ketika kita nanya, langsung nyentuh hal-hal yang sensitif dan pribadi. Gitu ya Bapak Ibu. Kadang-kala ada juga curhatan-curhatan begitu. Pertama udah dibilang, tumben lu ke gereja. Yang kedua, misalnya menanyakan, kapan nambah anak? Misalnya. Ya, kapan kawin? Kapan nikah? Itu kadang ya Bapak Ibu ya, buat anak-anak muda, saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang sensitif dan menjauhkan. Apalagi kalau ada sudah diwartakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang mau bertobat. Nah ini saya nggak henti-hentinya menyatakan kepada Bapak Ibu, tidak usah ditanya alasan dosanya kenapa, tetapi mengucap syukur, didukung saudaranya, ajak lagi ke kepanitiaan, ajak ke persekutuan doa, ajak ke PA dan seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa menolak Yesus, ini kita sebagai gereja, kalau gereja menolak untuk melihat dan berkarya bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Kalau kita menolak dan mengacuhkan diri kita, mengalihkan pandangan kita kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan, maka kita menolak Kristus. Fokus gereja Bapak Ibu Saudara harus selalu di diakonia dan kesaksian dan pelayanan. Orang tidak bisa makan, orang kesulitan makan, harusnya menjadi perhatian dari gereja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, GKJ Joglo terus berupaya untuk ini. Maka saya senang sekali ketika Bapak Ibu kemarin ada pewartaan persembahan bencana di mana? Kemarin Bapak Ibu Kasimpar. Itu bahkan ada warga yang bertanya kepada saya, Mas ini kita nggak ngumpulin persembahan, saya dapat kabar ini dari saudara saya. Lalu ketika diumumkan oleh majelis ada pengumpulan persembahan, saya melihat antusiasme Bapak Ibu dan kerelaan Bapak Ibu untuk membantu. Itu bagus saudara-saudara Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau soal begitu-begitu ya Bapak Ibu ya, prioritas kepada mereka yang tersingkirkan, terpinggirkan, termarginalkan, gereja nggak boleh diskusinya lama-lama. Rapatnya sekali aja. Ya. Habis itu langsung bergerak, langsung berkarya. Orang yang lagi kedukaan, orang yang lagi kesulitan, dan seterusnya. Itu tugas kita, karena gereja bukan hanya majelis Bapak Ibu, tetapi kita semua. Maka kiranya Bapak Ibu Saudara hari ini kita diingatkan, bahwa mengikut Yesus itu tidak hanya menerima karya kasih penyelamatannya, tapi kita menyediakan diri untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita menjadi uluran tangan kasih Allah yang merangkul semua orang yang hendak bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Maka kiranya Bapak Ibu Saudara kita menjadi persekutuan yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Nindya dengan lagu berjudul Dia Tahu. Berhenti berharap padanya, walau gelap di depanmu, tiada jalan bagimu, jangan menyerah, jangan berhenti, percaya padanya. Izinkanlah Dia bekerja, memberi jalan bagimu. Dia tahu semua yang terjadi, Dia tahu semua
Kau berikan kemenangan. Terima kasih untuk Nindya dan Seno untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayan saudara, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Saudara-saudara, kita akan menutup perenungan kita di dalam doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur jika pada hari ini kami diingatkan untuk berjalan bersama-Mu ya Tuhan, menyatakan kabar baik kepada mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami seringkali menghindari tugas dan tanggung jawab ini. Maka kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memampukan kami untuk hadir bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, menyediakan diri kami. Pakailah kami ya Allah sebagai alat-Mu untuk mengabarkan kerajaan Allah, untuk merambarkan keselamatan dan kabar baik di dalam Engkau. Dalam semangat itulah ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Sumirah, ibunda dari Bapak Lasno, dan juga Bapak Kristo. Kami berdoa Engkau hadir dan menolong mereka ya Tuhan, di dalam segala keluh kesah, gumul juang, dan bahkan keputusasaan yang dirasakan. Engkau hadir dan menguatkan, menyatakan pengharapan-Mu kepada saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami juga berdoa mengenai pergumulan kami masing-masing. Kami yang tengah bergumul di dalam relasi di keluarga kami masing-masing. Kami yang tengah bergumul untuk mencari tempat pendidikan lanjut yang sebentar lagi akan kami tempuh. Kami yang tengah mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan menantikan momongan. Kami berdoa Engkau hadir dan menyertai kami ya Tuhan, berjuang atas segala hal yang kami rindukan dan kami doakan. Kami teringat kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, warga lanjut usia, dengan segala hal yang mereka pergumulkan di dalam hidup keseharian. Kami berdoa Engkau hadir untuk menghibur, menguatkan, dan senantiasa menyatakan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, tolonglah negara ini ya Tuhan di dalam menegakkan pemerintahan yang sejahtera dan berkeadilan. Ajar kami semua ya Tuhan juga untuk berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa dan negara ini dengan melakukan bagian kami sebagai warga negara. Tuhan yang penuh kasih, kami mengingat persekutuan kami di Klasis Jakarta bagian Barat, terutama saudara-saudara kami yang belum memiliki tempat ibadah, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Sertailah perjuangan mereka ya Tuhan. Jika ada hal-hal baik yang telah terjadi, kami berdoa kiranya hal tersebut dapat menjadi dasar bagi saudara-saudara kami di dua jemaat tersebut untuk dapat bertumbuh, untuk dapat terus berharap kepada Engkau Sang Pemelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk kembali.
Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Para petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau melalui transfer ke rekening seperti yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab darimulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta.
yang Kau beri. Mari kita naikkan syukur di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah dari-Mu, dan kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu setiap hari. Inilah ungkapan syukur kami, Tuhan. Kami memberikan persembahan ini kepadamu. Semoga persembahan ini digunakan untuk memuliakan nama-Mu dan memberkati pekerjaan pelayanan di gereja ini. Kami berdoa agar hati kami selalu bersyukur dan murah hati dalam memberi, dengan sadar bahwa kami hanya menjadi pengelola dari segala berkat yang Engkau berikan. Bimbinglah kami untuk selalu memberi dengan hati yang ikhlas dan tulus, dan mampukan kami untuk terus berbagi berkat-Mu dengan sesama. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dan kami akhiri doa ini dengan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikut Kristus dengan seluruh keberadaan kita, menundukkan hati, pikiran, dan tindakan kita di dalam tuntunannya senantiasa, dan terutama saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Oleh berkat yang tak kunjung lengkap, yang tidak di dunia, direlung hatiku walau sorot
Saudara, mari kita menerima berkat dari Sang Allah pemberi kehidupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Harta yang terbesar di meja fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya masuk surga kekal serta Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku ku berlagak. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya Umat Tuhan yang terkasih, selamat melanjutkan peribadahan saudara dalam hidup sehari-hari. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan menyertai kita.